Bismillahirrahmanirrahim. Pemirsa tercinta yang dirahmati Allah Tuhan Yang Maha Esa, bersua kembali di kanal Hikmatologi. Monolog sederhana mengajak diri kita masing-masing berpikir kian melembut, cerdas, dewasa, bijaksanakan hati nurani, berdasar kitab suci agama kepercayaan yang kita yakini. Tentu saja, upaya serius terus-menerus tak kenal putus untuk menghayati, mempedomani, mengamalkan Pancasila niscaya dalam kehidupan sehari-hari. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita berbicara tentang kearifan. Kita berbicara tentang kebijaksanaan, kita berbicara tentang hikmah. Mari kita dialogkan sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing, merujuk pada kitab suci yang kita yakini masing-masing, tanpa harus menistakan kitab suci yang berbeda dalam keimanan kita sebagai anak bangsa. Karena dengan selesai paripurnanya Pancasila ditetapkan sebagai dasar negara, maka ketika kita berbicara untuk bangsa dan negara, maka kita berbicara dasar negara, ideologi bangsa Pancasila. Namun, karena ruh dari ideologi tersebut adalah peradaban bangsa-bangsa di Nusantara, atau tepatnya kerajaan dan kesultanan Nusantara, kita sangat memahami bahwa kerajaan dan kesultanan di Nusantara semuanya bersumber dari ajaran agama ketika menetapkan kaidah hukum sistem tata negara. Oleh sebab itu, semoga kita tidak terjebak pada talbis iblis, pada perangkat atau perangkapnya iblis. Namun, setelah mendalam kami berimajinasi berdasarkan data yang sangat banyak berjimbun di era kesekjagatan ini dengan tampilan-tampilan sosial media dan media massa, maka kami menemukan bahwa yang terjebak justru iblis. Karena itulah kami teringat akan satu karya yang sangat bagus dari pendekatan syariat dan sunat Islami, yakni adalah Talbis Iblis, karya dari seorang ulama legendaris, yakni Ibnu Al-Jauzi. Tampaknya juga kita bisa mendapati dengan versi Inggrisnya, The Devil's Deceptions. Namun kita tidak berbicara tentang talbis iblis yang ada di dalam kitab Ibnu Al-Jauzi. Kita justru miris mendengar, menyimak data yang bersebaran bahwa ada sejumlah aparatur negara, baik sipil maupun non-sipil, yang tidak lagi menjadi pemuja iblis, ya, tidak lagi terperangkap pada iblis, jeratan-jeratan iblis. Jeratan iblis itu kalau di dalam karya Ibnu Al-Jauzi antara lain
beramal ria, ya, beribadah ria. Ini tidak sekali lagi tidak. Tetapi mari kita sejenak saya hantarkan dengan terjebak. Syair Sabdana yang ke-18.313, bagian yang ke-7. Kitab Talbis Iblis menjelaskan betapa manusia diperdaya. Di zaman kesejahteraan teknologi tinggi, talbis iblis sia-sia. Jebakan iblis tak berguna untuk pembohong, pendusta. Justru iblis belajar tekun pada pembohong, pendusta. Justru iblis belajar rajin pada pembodoh, pendusta. Justru iblis belajar tekun pada pembohong, pendusta. Iblis terjebak manusia terbodoh, tersombong, terdurhaka, mendunia. Kampung Celaket Adiningrat Kota Malang, tanggal 27 bulan Juni 2024. Bahasa yang kami sampaikan memang bisa dianggap naif begitu ya. Iblis kok sudah tidak pasang perangkap. Ya, kitab Talbis Iblis itu menjelaskan betapa manusia diperdaya iblis. Jadi masuk perangkapnya. Memang semula manusia masuk perangkapnya iblis. Menyembah berhala yang bernama kapitalisme, liberalisme dalam demokrasi. Yang kami ringkas katakan, dulu kami memakai kapitaliberalisme pendidikan nasional ketika menyoroti kebijakan nasional bidang pendidikan di zaman Susilo Bambang Yudhoyono presidennya. Nampaknya masih belum bergeser sampai sekarang. Nah, kapitalisme, liberalisme hari ini kita singkat sesuai dengan karya kami, hasil riset kami tahun 1984. Risetnya mulai dari bulan Oktober, November, Desember. Kemudian 83, kemudian diuji 1984. Kami sebut parolisme. Jadi kalau awalnya kami hanya menyebut parol participation dalam bidang keperansertaan di dunia pembangunan atau proses pembangunan bangsa, dan sekarang lebih tepat sistem kapitalisme liberalisme ketika digabungkan itu satu kata, parolisme. Yakni adalah sikap perilaku yang lebih mementingkan harta benda untuk mencapai tahta, dan tahta untuk mengeruk harta benda. Jadi harta benda, tahta adalah satu kesatuan di dalam parolisme. Ketika kita meminjam dari risetnya, ini ada di sebelah kami ini ya bukunya, ilmuwan Amerika ya, bahwa yang menjadi pemenang sekarang itu adalah kapitalisme, liberalisme di dalam menyanggah
demokrasi, maka kita tidak bisa mengingkari. Karena ketika kita berbicara proses pemilihan umum, maka sang kandidat pasti harus punya modal dasar yang berupa harta, benda, dan sekaligus tahta. Tahta sosial itu bisa berbalut agama, tahta sosial itu bisa berbalut kedermawanan dalam tanda petik. Inilah yang saya deskripsikan di zaman kesejakatan, teknologi tinggi, talbis iblis sia-sia. Jebakan iblis sia-sia. Karena apa? Karena manusia sudah menjadi penjebak satu dengan yang lainnya. Di musim pemilu seperti sekarang, sudah kita saksikan ragam foto. Dan setiap foto itu, subhanallah, tidak ada satupun yang menyebutkan setidaknya poin-poin dari rancangan kebijakan apa yang ingin disuguhkan kepada masyarakat. Sama sekali tidak ada. Karena itulah jebakan iblis tak berguna untuk pembohong dan pendusta. Sebab ketika pemilu tiba, termasuk pilkada, wali kota, bupati, ataupun gubernur, maka sudah tidak perlu iblis itu merayu-rayu manusia. Karena manusia justru sudah piawai untuk menjadi pembohong dan pendusta. Janji-janji politik. Bukan politik, kalau politik itu kebijakan. Kalau politik itu pecundang. Janji-janji politik di lambung angkasakan. Ada janji yang akan menghidupkan sektor ekonomi informal. Ada yang janji setiap kepala adalah satu pekerjaan. Ada yang janji dengan memberikan modal dan seterusnya. Semua janji. Tidak ada yang menampilkan strategi. Sekali lagi, untuk kesekian kalinya kami katakan bahwa calon wali kota, calon bupati, calon gubernur wajib tidak punya misi, visi dan misi. Karena visi dan misi itu semua termasuk sampai dengan menteri presiden, ketua DPR dan seterusnya, MPR dan seterusnya, seluruh lembaga. Misinya dan visinya itu ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Meskipun sudah plus karena pembukaannya tidak pernah ada pengurangan dan penambahan. Justru iblis belajar rajin pada pembodoh dan pendusta. Justru iblis belajar tekun pada penyombong dan pendusta. Kami menggambarkan seperti ini karena salah satu guru besar ya di Kota Malang tercinta ini juga ketua senat perguruan tinggi di satu perguruan tinggi yang besar dan terkenal di Malang ini. Berargumen di dalam chattingnya bersama kami bahwa kondisi bangsa negara sekarang ini sangat rusak. Karena dirusak sendiri oleh oknum-oknum dan kelompok-kelompok yang tidak bertanggung jawab. Dalam bahasa kami, setiap orang yang menjadi pembodoh dan penyombong adalah orang yang tidak memegang teguh nilai luhur Pancasila. Berarti dia
meskipun tidak mengatakan anti Pancasila, dia benar-benar anti Pancasila. Iblis terjebak manusia terbodoh, tersombong, terdurhaka, mendunia. Jadi bukan saja di tempat kita, tetapi kita bisa menyaksikan peperangan. Setidaknya di Palestina, anak-anak sekolah dibakar hidup-hidup beserta gedungnya, adalah adegan nyata dari betapa bobroknya sistem demokrasi yang menjadi berhala itu. Karena itulah kita harus wajib merelakan dan mengatakan selamat tinggal demokrasi. Kita masuk pada sistem pemerintahan yang berbasis pada dasar negara, ideologi bangsa, hikmatokrasi. Marilah kita menguji apakah benar Indonesia sebelum merdeka hikmatokrasi itu sudah ada. Kami menangkap ruhnya, kami menangkap spiritnya, kami menangkap esensinya, kami menangkap hakikatnya. Dan tangkapan-tangkapan itu adalah data dokumentasi. Ketika kita berbicara data dokumentasi, maka sebagai insan periset kualitatif, grounded riset, maka salah satu hal yang niscaya diyakini, dipercayai kebenarannya saat sidang BPUPK. Persidangan itu penuh hikmat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Sehingga tanpa mengatakan, aku Pancasila, Pancasila harus diterapkan. Beliau-beliau dalam bertutur, teratur, berkata, beretika, dalam berpidato, memenuhi relung hati. Dan karena digali dari hati nurani anak bangsa Indonesia. Semoga ke depan siapapun presidennya tidak lagi membanggakan sistem demokrasi. Sekaliber siapapun berbicara mengkritisi pemerintahan sekarang, senantiasa mengagungkan demokrasi. Termasuk Profesor Dr. Muhammad Amin Rais. Kritik-kritiknya tetap saja solusinya adalah demokrasi. Mengapa kita ternina bobok dengan demokrasi? Padahal di dalam Pancasila akar demokrasi sama sekali tidak ditemukan. Bahkan dalam peradaban seluruh nabi dan rasul untuk membimbing umat ini, kita tidak menemukan akar dari demokrasi. Karena tidak ada akarnya, maka tidak mungkin akan tumbuh, berbuah. Dan jika harus ada tumbuh bunga dan buah, maka tumbuhan itu, buah itu, bunga itu adalah bunga-bunga busuk yang disajikan untuk rakyat jelata, yang disajikan untuk rakyat yang tidak berdaya, yang disajikan untuk rakyat yang tidak punya senjata. Kita lihat demonstrasi selalu dijaga oleh aparatur yang bersenjata dimanapun di muka bumi ini. Padahal yang berdemonstrasi bisa ditertibkan dari awal. Seluruh pendemo bisa daftar terlebih dahulu
Dan pendaftaran itu bisa diserahkan pada kelompok-kelompok masyarakat. Tujuan pendaftaran itu untuk mengetahui pembawa apa dan seterusnya. Sehingga tidak perlu rakyat dilawan dengan water cannon dan yang lainnya. Karena asas musyawarah mufakat ditinggalkan, maka porak-poranda seluruh negeri di bumi ini seolah menjadi keniscayaan. Negara tidak hadir di dalam kalbu rakyat jelata. Karena itulah, jika mentari esok masih tetap bersinar, maka kita masih punya harapan bahwa Indonesia ke depan, bangsa-bangsa dunia ke depan, niscaya lebih beradab, bersopan, bertata krama, beretika. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih dukungan Anda. Semoga Tuhan senantiasa membimbing kita semuanya, bangsa Indonesia dan bangsa-bangsa lain di dunia. Alhamdulillahirrabbilalamin.